Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Azizal Hakim dengan NIM 2104213. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan 3 mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Permana SPM. Adapun pokok pembahasan pada materi ketiga ini mengenai yang pertama penataan masalah kebijakan, yang kedua itu peramalan hasil kebijakan yang dilakukan. Jadi langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai penataan masalah kebijakan. Materi pembahasan pertamanya yaitu mengenai sifat masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai atau peluang perbaikan yang belum terrealisasi. Masalah kebijakan ini berisi informasi tentang sifat, ruang lingkup, dan tingkat keparahan suatu masalah yang dihasilkan dengan menerapkan prosedur analitik kebijakan dalam penataan masalah. Penataan masalah merupakan fase penyelidikan, di mana analis membandingkan, membedakan, dan menganalisis formula masalah tersebut. Adapun perbedaan pemecahan masalah dengan penataan. Metode penataan masalah berbeda dengan metode pemecahan karena pertanyaan yang dirancang untuk dijawab itu berbeda. Metode pemecahan masalah akan lebih efektif dan tepat apabila mengetahui secara pasti masalah apa yang namun pemecahan masalah secara keliru menunjukkan bahwa analis dapat berhasil mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan solusi untuk satu masalah tanpa menginvestasikan banyak waktu dalam. Adapun karakteristik masalah kebijakan yaitu yang pertama yaitu saling ketergantungan. Maksudnya itu masalah kebijakan di satu bidang seringkali berdampak pada bidang lainnya. Sistem permasalahan yang saling bergantung ini memerlukan pendekatan yang holistik, yaitu pendekatan yang memandang permasalahan sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat diukur terpisah dari sistem yang di dalamnya permasalahan tersebut merupakan bagian yang saling terkait. Yang kedua yaitu subjektivitas. Subjektivitas merujuk pada kondisi internal, eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan yang bersifat bersifat selektif, didefinisikan, diklasifikasikan, dan dievaluasi. Ketiga yaitu kepalsuan. Permasalahan kebijakan hanya mungkin terjadi ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah suatu situasi permasalahan. Permasalahan kebijakan merupakan hasil penilaian subjektif manusia. Permasalahan kebijakan kemudian diterima sebagai definisi yang sah mengenai kondisi sosial yang objektif. Permasalahan kebijakan kemudian dikonstruksi, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Permasalahan tidak akan ada tanpa adanya individu atau kelompok yang mendefinisikan permasalahan tersebut, yang berarti bahwa tidak ada keadaan alami dalam masyarakat dengan sendirinya yang merupakan permasalahan kebijakan. Yang keempat yaitu ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini merujuk pada mungkin terdapat banyak solusi yang berbeda untuk suatu masalah. Akibatnya masalah dan solusi selalu berubah-ubah karena masalah tidak tetap terpecahkan. Materi selanjutnya itu mengenai 3 kelas masalah kebijakan. Terdapat 3 kelompok masalah kebijakan. Yang pertama itu masalah yang terstruktur dengan baik. Yang kedua masalah yang cukup terstruktur dengan baik. Yang ketiga itu masalah yang tidak terstruktur dengan baik. Yang pertama membahas tentang masalah yang terstruktur dengan baik, di mana melibatkan satu atau beberapa pengambil keputusan dan sejumlah kecil alternatif. Terdapat konsensus mengenai nilai yang secara jelas diurutkan berdasarkan preferensi pengambil keputusan. Hasil dari masing-masing alternatif diketahui dengan kepastian yang lengkap.
atau di dalam batas kesalahan yang dapat diterima. Prototip dari masalah yang terstruktur dengan baik adalah masalah keputusan algoritmik, di mana semua konsekuensi dari semua alternatif kebijakan diprogramkan oleh komputer terlebih. Yang kedua itu permasalahan yang cukup terstruktur, di mana melibatkan sedikit pengambil keputusan dan sejumlah alternatif yang relatif terbatas. Ketidaksepakatan mengenai nilai dapat dikelola dan dapat diselesaikan melalui tawar-menawar dan penyesuaian bersama. Meskipun demikian, hasil dari alternatif tersebut masih belum bersifat pasti. Yang ketiga itu permasalahan yang tidak terstruktur. Ini melibatkan banyak mengambil keputusan yang kegunaan atau nilai-nilainya sama sekali tidak diketahui, ataupun jika diketahui tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Meskipun permasalahan yang tidak terstruktur dapat diselesaikan melalui tawar-menawar, karakteristik utama dari permasalahan yang tidak terstruktur adalah konflik antar tujuan yang saling bersaing. Adapun prototip dari permasalahan yang tidak terstruktur ini adalah permasalahan pengambilan keputusan yang sepenuhnya insensitif, yaitu permasalahan di mana tidak mungkin untuk memilih satu alternatif kebijakan yang lebih diutamakan dari alternatif kebijakan lainnya. Materi selanjutnya itu mengenai penataan masalah dalam analisis kebijakan. Metode untuk menyelesaikan masalah yang tidak sama dengan metode untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur dengan baik. Jika masalah yang terstruktur dengan baik mengizinkan penggunaan metode yang lebih atau kurang standar, masalah tidak struktur ini menuntut analis untuk mengambil tindakan yang aktif dan konstruktif. Dalam mendefinisikan sifatnya masalah secara aktif, para analis tidak hanya memaksakan sebagian dari diri mereka pada suatu masalah, tapi juga menggunakan penilaian dan wawasan yang relevan. Adapun materi selanjutnya itu mengenai penataan masalah dalam analisis kebijakan. Kriteria penentu keberhasilan penataan masalah, yaitu penataan masalah mengharuskan analis menghasilkan solusi yang kreatif. Kriteria untuk menilai tindakan kreatif secara umum juga berlaku pada kreativitas dalam penataan masalah. Penataan masalah bersifat kreatif sepanjang yang pertama, produk analisisnya cukup baru sehingga sebagian besar orang tidak dapat atau tidak mau melakukan setelah sampai pada solusi yang sama. Yang kedua itu proses analisis memerlukan motivasi dan ketekunan yang cukup tinggi sehingga analisis berlangsung dengan intensitas tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga itu produk analisis dianggap berharga karena memberikan manfaat yang sesuai dengan solusi untuk masalah tersebut. Keempat yaitu masalah yang diajukan pada awalnya bersifat ambigu, kabur, atau tidak jelas sehingga menjadi masalah utama. Tantangan adalah merumuskan masalah itu sendiri. Selanjutnya itu penataan masalah memiliki 4 fase yang saling terkait. Ya, fase pertama itu fase pencarian masalah. Pada fase ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keberadaan masalah atau isu yang perlu untuk dipecahkan. Yang kedua itu fase penggambaran masalah. Setelah masalah tersebut diidentifikasi, langkah selanjutnya itu menggambarkan masalah tersebut secara lebih rinci. Penggambaran masalah ini melibatkan deskripsi lebih mendalam tentang sifat, aspek, dan karakteristik dari masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga yaitu fase spesifikasi masalah. Setelah masalah digambarkan dengan baik, langkah berikutnya itu menetapkan spesifikasi atau batasan dari masalah tersebut. Spesifikasi masalah ini mencakup penentuan ruang lingkup masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta kriteria keberhasilan dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam mencari solusi. Yang keempat yaitu fase penginderaan masalah. Fase terakhir dalam penataan masalah itu penginderaan masalah. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang akar, penyebab, dan dinamika yang mendasari masalah tersebut. Penginderaan masalah memungkinkan para analis untuk mengidentifikasi peluang, resiko, serta implikasi dari berbagai
solusi yang mungkin atau memungkinkan. Materi selanjutnya mengenai model kebijakan dan penataan masalah. Model kebijakan merupakan representasi sederhana dari suatu situasi permasalahan. Pengembangan model kebijakan memerlukan keterampilan dalam penataan masalah. Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik, atau persamaan dan dapat digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi aspek suatu masalah, namun juga untuk menyelesaikan dan merekomendasikan sebuah tindakan. Model kebijakan ini juga membantu membedakan fitur-fitur penting dan non-esensial dari suatu permasalahan dan menyoroti hubungan antara faktor-faktor atau variabel penting dan dapat membantu dalam menjelaskan dan memprediksi konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Adapun model-model kebijakan dalam penataan masalah adalah yang pertama model deskriptif. Model deskriptif menjelaskan atau memprediksi penyebab dan konsekuensi pilihan kebijakan. Model deskriptif ini digunakan untuk memantau hasil dari tindakan kebijakan, misalnya seperti pendapatan dan lapangan pekerjaan. Model deskriptif ini juga digunakan untuk memperkirakan seperti kinerja perekonomian, permintaan energi, dan lain sebagainya. Contohnya itu, Dewan Penasehat Ekonomi menyiapkan perkiraan ekonomi tahunan untuk dimasukkan dalam laporan ekonomi Presiden. Model yang kedua itu model normatif. Model normatif ini tidak hanya berupaya menjelaskan atau memprediksi, namun juga menentukan rangkaian tindakan untuk mengoptimalkan pencapaian nilai-nilai, mulai dari pendapatan dan kekayaan, pendidikan dan pencerahan, serta keadilan. Model normatif ini tidak hanya memungkinkan untuk memperkirakan nilai variabel hasil di masa lalu, sekarang dan masa depan, namun juga memungkinkan untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Model yang ketiga yaitu model verbal. Model ini dapat diekspresikan dengan tiga cara, secara verbal, simbolis, dan prosedural. Model verbal ini seringkali menjadi bagian argumen kebijakan dan diungkapkan dalam bentuk narasi. Model verbal ini lebih mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam dan biayanya cukup rendah. Potensi keterbatasan model verbal ini adalah bahwa alasan yang diberikan untuk prediksi atau rekomendasi bersifat tersirat atau tersembunyi sehingga sulit untuk mengkaji argumen secara kritis. Yang keempat yaitu model simbolik. Model simbolik ini menggunakan notasi matematika atau logika untuk menggambarkan hubungan antara variabel kunci yang diyakini menjadi ciri suatu masalah. Keterbatasan praktik model simbol ini adalah bahwa hasilnya mungkin tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di kalangan spesialis, karena makna simbol mungkin tidak didefinisikan secara memadai. Model yang kelima itu model prosedural. Model prosedural ini mewakili hubungan yang dinamis antar variabel. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mencari dan mensimulasikan serangkaian hubungan yang mungkin terjadi. Model prosedural ini memanfaatkan metode ekspresi simbolik, di mana adapun perbedaan utama antara model simbolik dan prosedural ini adalah model simbolik menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan antara variabel kebijakan atau hasil, sedangkan model prosedural mengasumsi dan mensimulasikan hubungan tersebut. Model yang keenam yaitu model sebagai pengganti dan prefektif. Model kebijakan dapat dipandang sebagai pengganti atau prefektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti atau proksi terhadap permasalahan yang substantif. Model pengganti ini didasarkan atau disadari atau tidak pada asumsi bahwa masalah formal merupakan representasi valid dari masalah substantif. Sedangkan model perspektif dipandang sebagai salah satu di antara beberapa cara yang mungkin untuk memandang suatu masalah yang substantif. Model perspektif berasumsi bahwa permasalahan formal tidak akan pernah bisa menjadi representasi valid sepenuhnya dari permasalahan yang substantif.
materi selanjutnya mengenai metode penataan masalah. Yang pertama yaitu analisis batas. Tugas penting dari penataan masalah itu memperkirakan apakah sistem rumusan masalah individual yang kita sebut metaproblem relatif lengkap. Untuk mengefektifkan penggunaan metode penataan masalah melalui metode analisis batas, hal yang dikaji pertama yaitu kelengkapan relatif dari serangkaian rumusan masalah yang dapat diperkirakan melalui proses 3 langkah. Yang pertama yaitu pengambilan sampel saturasi, yaitu menggambarkan sampel saturasi dari pemangku kepentingan sehingga memunculkan representasi masalah. Langkah keduanya itu analis memperoleh representasi masalah alternatif dari pemangku kepentingan. Langkah yang ketiga itu estimasi batas. Langkah ketiga ini merupakan memperkirakan batas-batas masalah. Distribusi frekuensi kumulatif menampilkan pemangku kepentingan pada sebuah horizontal dan jumlah elemen masalah baru yang dapat berupa asumsi, gagasan, tujuan, atau kebijakan pada sumber. Metode yang kedua itu analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan situasi masalah. Dalam merasakan suatu masalah, analis harus mengklasifikasikan pengalaman mereka. Analisis klasifikasi didasarkan pada pembagian logis dan klasifikasi logis. Jika memilih suatu kelas elemen dan memecahkan menjadi bagian komponen, proses tersebut disebut sebagai pembagian yang logis. Namun proses sebaliknya itu melibatkan kombinasi elemen menjadi kelompok atau kelompok yang lebih besar disebut dengan klasifikasi logis. Dasar klasifikasi bergantung pada tujuan, yang pada gilirannya bergantung pada pengetahuan substantif tentang suatu masalah. Metode berikutnya itu analisis hierarki. Analisis hierarki adalah teknik untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab suatu masalah. Untuk mengidentifikasi analisis hierarki ini membantu mengidentifikasi 3 jenis penyebab. Yang pertama, penyebab yang mungkin terjadi, penyebab yang masuk akal, dan penyebab yang dapat ditindaklanjuti. Penyebab yang mungkin terjadi yaitu peristiwa atau tindakan yang betapapun kecilnya dapat berkontribusi terhadap terjadinya suatu masalah tertentu. Yang kedua itu penyebab yang masuk akal, adalah penyebab yang berdasarkan penelitian atau pengalaman yang langsung. Yang ketiga yaitu penyebab yang dapat ditindaklanjuti, yaitu penyebab yang dapat dimanipulasi oleh pembuatan kebijakan. Metode yang keempat yaitu metode sinektik. Sinektik adalah metode yang dirancang untuk mendorong pengenalan masalah-masalah analog. Materi yang kedua yaitu mengenai peramalan. Pembahasan materi yang keduanya itu mengenai peramalan hasil kebijakan yang diharapkan. Peramalan adalah serangkaian prosedur untuk menciptakan informasi tentang keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan informasi masa kini dan masa lalu. Peramalan mempunyai 3 bentuk utama. Yang pertama, ekstrapolasi, yaitu perkiraan yang didasarkan pada proyeksi tren saat ini dan tren historis di masa depan. Yang kedua itu proyeksi. Proyeksi ini seringkali menimbulkan pertanyaan tentang validitas kesimpulan berdasarkan informasi yang dihasilkan dari ekstrapolasi tren masa lalu ke masa depan. Yang ketiga yaitu prediksi. Prediksi itu perkiraan yang didasarkan pada penjelasan teoritis mengenai penyebab terjadinya tren di masa lalu yang harus terulang kembali di masa depan. Yang keempat yaitu pertimbangan ahli. Pertimbangan ahli adalah ramalan yang didasarkan pada pengalaman profesional dan wewenang orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan khusus untuk meramal keadaan masyarakat di masa yang depan. Adapun selanjutnya itu mengenai nilai peramalan. Tujuan peramalan seringkali serupa dengan penelitian ilmiah yang berupaya untuk memahami, memprediksi,
manusia dan material. Peramalan dapat berkontribusi untuk memahami keadaan masyarakat di masa depan, hingga mencapai beberapa ukuran panduan masyarakat. Hal ini seringkali dicapai dengan menyelidiki dampak kebijakan di masa lalu dan kondisi yang mendasari terhadap kebijakan di masa depan. Pendekatan peramalan. Tujuan dari ramalan itu adalah titik acuan dari suatu proyeksi, prediksi, atau penilaian ahli. Peramalan memiliki 4 tujuan, yaitu memperkirakan dampak dari kebijakan yang ada. Yang kedua itu memperkirakan dampak dari kebijakan baru. Yang ketiga itu memperkirakan isi kebijakan baru. Dan yang keempat itu memprediksi perilaku pemangku kepentingan kebijakan. Selanjutnya itu jenis peramalan, yaitu peramalan ekstrapolatif. Metode peramalan ekstrapolatif ini menghasilkan perkiraan keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan data masa lalu, saat ini, dan sejarah. Peramalan ekstrapolatif ini seringkali didasarkan pada analisis dan waktu yang melibatkan analisis nilai numerik yang dikumpulkan pada beberapa titik waktu dan disajikan secara berurutan. Peramalan ekstrapolatif ini bertumpu pada 3 asumsi. Yang pertama, keteguhan, keteraturan, dan yang ketiga itu reliabilitas. Jenis peramalan berikutnya itu peramalan teoritis. Metode peramalan teoritis ini membantu analis untuk membuat prediksi keadaan masyarakat berdasarkan proporsi teoritis serta data terkini dan historis. Peramalan teoritis ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebab akibat yang terkandung dalam berbagai teori. Logika peramalan teoritis ini pada dasarnya bersifat deduktif. Logika deduktif adalah suatu bentuk penalaran di mana pernyataan umum digunakan untuk membenarkan atau benar atau salah pernyataan lainnya yang lebih spesifik, termasuk prediksi. Metode yang berikutnya atau jenis berikutnya itu peramalan kelayakan. Prosedur peramalan yang bersifat menghakimi dirancang untuk memprediksi perilaku pemangku kepentingan kebijakan di masa depan. Prosedur ini secara sederhana digambarkan sebagai peramalan kelayakan. Bantu dalam menghasilkan perakiraan mengenai kemungkinan dampak yang mungkin timbul dari pemangku kepentingan dalam mendukung atau menentang penerapan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Peramalan kelayakan ini dapat digunakan untuk membuat penilaian mengenai perilaku pemangku kepentingan dalam setiap fase proses pembuatan kebijakan, termasuk pada tahap adopsi dan implementasi kebijakan. Baiklah, sekian penjelasan paparan materi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.